Shalom saudara, kita diberi kesempatan untuk mendengar lagi, haleluya, Injil damai sejahtera, firman kasih karunia-Nya yang sanggup membantu saudara dan saya untuk membangun kita dan menolong kita untuk menerima warisan kita di dalam Kristus. Amin saudara. Saudara adalah ciptaan baru. Haleluya, saudara sudah berada dalam Kristus, saudara ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Saudara yang lama sudah berlalu. Saudara yang harusnya dikena kutuk terus-menerus. Saudara yang harusnya terikat dengan berbagai macam hal yang tidak baik. Ya, yang tanpa pertolongan, tanpa pengharapan, yang masa depannya tidak menentu. Amin, saudara, yang serba tidak pasti. Saudara itu saudara yang lama, itu sudah berlalu. Amin. Saudara yang baru sudah datang. Karena saudara sudah menerima Yesus sebagai juru selamat. Haleluya, saudara sudah dilahirkan kembali oleh firman Allah. Amin. Haleluya. Haleluya. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saudara yang sudah adalah ciptaan yang belum pernah ada sebelumnya. Amin, saudara. Diciptakan di dalam kebenaran dan kekudusan yang sebenarnya. Saudara lahir dari Allah. Saudara disebut anak-anak Allah. Alkitab Perjanjian Baru menyebut saudara sebagai orang-orang kudus. Amin, saudara. Orang kudus. Saudara merasa tidak merasa, perasaanmu bukanlah kebenaran. Haleluya. Amin, saudara. Saudara adalah selamanya anak Allah, orang kudus. Haleluya, orang benar karena perbuatan benar satu orang melalui iman. Amin, saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, kita langsung saja, ya, kita sebagai orang benar kita perlu terus merubah cara pikir kita, ya kan, terus menerus kita terima dari Dia. Hari ini saudara dan saya akan menerima kembali dari Dia, dari sumber segala terang, Bapa kita, Aba yang mengasihi kita, yang hanya dari Dia segala anugerah yang baik dan sempurna berasal dari Dia. Ya, jangan sesat, firman Tuhan bilang. Kalau bukan anugerah yang baik dan sempurna, bukan berasal dari Dia. Ya, baru-baru ini saya mendengar ada satu orang, ya ini mau mendoakan orang, rahimnya mau diangkat. Ya udah pasrah aja, mungkin itu cooknya dari Tuhan. Waduh, saya bilang kasihan. Ya, sesat karena tidak mengerti. Maksudnya baik, tapi ingat, umatku tidak binasa karena kurang baik, tapi karena kurang pengetahuan. Nah, biarlah kepengetahuan itu dasarnya kasih. Karena kalau cuma pengetahuan nanti kita jadi sombong. Amin. Tapi kasih membangun. Amin. Kita mau dengan apa yang kita tahu, kita mau menjadi berkat yang lebih besar. Sebagaimana kita juga sudah dikasihin, sudah diberkatin dengan kebenarannya, dengan dirinya Dia. Amin, saudara. Haleluya. Thank you Jesus. Nah, kita akan lebih lagi belajar sebagai ciptaan baru, sebagai orang benar, bagaimana kita berfungsi di dalam kerajaannya. Karena firman-Nya mengatakan kita sudah dipindahkan dari gelap pada terangnya, dari maut kepada hidupnya. Amin. Kita sudah dilayakan, itu Kolose 1, sudah dilayakan selama-lamanya oleh Allah Bapa. Dilayakan untuk apa? Untuk menerima warisan kita. Amin. Karena Yesus Kristus. Dan kita sudah dilepaskan dari kuasa kegelapan. Kita sudah diboyong ke dalam kerajaan putranya yang Dia kasihi. Di dalam Dia kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Amin, saudara. Haleluya. Sekarang bagaimana caranya supaya kita lebih lagi mengerti dengan lebih jelas. Karena semakin kita tahu kebenaran, semakin susah untuk musuh mengecoh kita, ya. Dengan mudahnya mengatakan, oh ini apa, salib Kristus, ya. Kutukan itu bukan salib Kristus, itu Kristus sudah tanggung, kita nggak usah tanggung lagi, nggak usah disabar-sabarin. Amin, saudara. Haleluya. Haleluya. Kita percaya tubuh Kristus sedang terus bertumbuh, ya. Amin, termasuk saudara dan saya. Nah, waktu itu saya menyinggung udah 2 kali kebaktian ini. Sebelum ini saya menyinggung 2 hal. Satu bicara mengenai perhentian, satu lagi mengenai doa Kolose. Karena keduanya itu berhubungan, saudara. Kalau saudara dan saya tidak mengerti hal ini, kekristenan menjadi sesuatu yang melelahkan. Iblis akan terus membuat kita putar-putar di padang gurun. Amin. Kita dibuat sibuk dengan berbagai macam hal yang sebetulnya bagian kita tuh menerima aja.
Kita tuh jarang ya. Tapi karena kalau kita lebih ngerti akan lebih mudah ya. Kita langsung aja waktu itu saya baca dari Ibrani 4 ya. Nah, saudara nanti bisa baca sendiri ya. Silakan baca sendiri ya. Ada Roh Kudus juga dalam diri saudara, minta diterangin aja. Ya, memang Tuhan memberikan karunia kepada orang-orang untuk mengajar, bukan hanya gembala tapi juga mengajar, ya kan? Ada orang-orang yang Tuhan kasih karunia untuk menolong tubuh Kristus bertumbuh. Amin. Nah, kalau saudara baca di Ibrani pasal 4 ini, dikatakan bagaimana ada orang-orang yang dengar pesan-pesan Injil, tapi nggak ada manfaatnya, nggak ada dampaknya buat mereka. Kenapa? Karena tidak bercampur dengan iman. Amin, saudara. Kalau kita dengar, kita nggak campur dengan iman, itu nggak akan ada efeknya. Ya kan, kenapa? Misalnya ini contohnya, ini Ibrani bicara juga kepada orang Yahudi. Ya kan, kenapa sebagian mau percaya Yesus, sebagian tidak mau. Walaupun sama-sama dengar, karena responnya beda. Yang satu dengan hati terbuka, dengan sikap mau menerima, menyadari, Tuhan aku butuh Engkau. Amin. Yang satu, oh enggak, saya oke kok, saya begini dan begitu. Makanya enggak bisa, ya enggak campur dengan iman, enggak kasih respon dari hati, enggak siap menerima. Amin, haleluya. Itu sebabnya kalau saudara datang ke gereja yang benar-benar mengajarkan ini, saudara jangan sembari buka-buka HP, entar sembari chatting-chatting sama orang, nanti saudara nggak bisa makan, nggak bisa, karena hati kita tuh nggak bisa terbelah-belah ya. Fokus kita juga gitu ya. Jadi dengar baik-baik, bukan hanya dengan telinga dari luar, tapi juga telinga di dalam kita. Siap menerima ya. Di situ kan dikatakan tidak firman pemberitaan itu di ayat 2 ya, Ibrani pasal 4 tidak berguna karena tidak bertumbuh bersama-sama dengan iman. Kalau bahasa Inggrisnya tidak bercampur dengan iman. Karena waktu saudara dengar Injil pertama kali, saudara kan nggak dengar berapa kali baru lahir baru. Enggak kan? Saudara hanya dengar, langsung saudara terima, kasih respon, saudara langsung lahir baru. Langsung nyampur dengan iman, langsung hati saudara kasih respon, lahir baru ya. Nah, setelah itu memang kemudian ada pertumbuhan. Itu beda lagi ya. Haleluya. Tapi waktu kita saat itu dengar saudara, langsung kuasanya bekerja. Makanya saya berapa kali ngalamin waktu lagi di kebaktian, tidak didoakan, tidak ditumpangi tangan, tapi benar-benar dengar dengan hati terbuka, dengan siap menerima, wah saya langsung mengalami jamahannya. Ya kan, sakit giginya sembuh, lagi demam hilang demamnya, terus sakit apalagi lah, pernah juga yang lain sembuh juga. Ya kan, kenapa? Karena langsung. Itu hebatnya perjanjian baru. Nah, tapi kalau pertumbuhan karakter, ya kan, pertumbuhan yang lain-lain ya, kesetiaan, itu kan semua perlu waktu, ya kan, perlu ada tahap-tahapnya, proses. Saya nggak suka pakai kata proses ya, tapi ada tingkatannya. Amin. Haleluya. Nah, di sini saya ulang sedikit. Nah, saudara harus hati-hati. Sebab sebagian itu ditujukan untuk orang-orang yang tidak percaya. Misalnya dikatakan, aku bersumpah dalam murkaku, mereka tidak akan masuk ke perhentianku. Ya kan, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Ini tidak ditujukan untuk gereja Tuhan. Ini ditujukan untuk orang-orang yang tidak mau percaya Yesus. Ya kan, Allah sudah sediakan Yesus, anak domba Allah yang disembelih sebelum dunia dijadikan. Tapi ada orang-orang yang nggak mau terima. Itu maksudnya ditujukan untuk mereka, bukan untuk saudara dan saya. Kita sudah masuk perhentian dia. Saya ngomong ini karena ada bagian yang tidak sesuai, terjemahannya tidak sesuai ya. Ayat ketiga, bukan penafsiran, terjemahannya. Sebab bisa dikatakan di sini, sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian. No, bukan kita yang beriman, kita benar-benar masuk ke dalam perhentiannya. Karena Yesus Kristus adalah sahabat kita. Ya kan? Bukan sahabat aja, tapi dia sahabat. Dia adalah perhentian kita. Maksudnya apa? Makanya di hari Sabat, Yesus tuh juga berkarya. Amin. Haleluya. Yesus berkarya. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Karena Yesus adalah perhentian kita. Jadi waktu orang tuh butuh ya kesembuhan atau apa, itu orang itu selalu bisa terima. Di hari apapun, sekarang tuh Yesus sudah jadi sahabat kita, perhentian. Maksudnya begini saudara, semua yang Yesus sudah lakukan buat kita, ya kan? Kecuali ada beberapa yang bilang, ini loh aku kasih kamu contoh.
ya kan? Tapi dan itu pun juga dia melakukan itu untuk kita, untuk kasih contoh. Tapi semuanya kedatangan dia tujuannya buat kita, untuk memberikan hidupnya. Sesudah itu dia hidup tiga setengah tahun dengan sempurna, tidak ada cacatnya, tidak ada dosa, tidak ada celah sama sekali di mulut dia. Untuk siapa saudara? Untuk saudara dan saya loh. Dia mengenapi hukum Taurat, bukan untuk dirinya dia. Amin. Buat apa? Dia dari sononya juga udah oke kok. Betul nggak? Dia udah dari sononya nggak ada cacatnya. Amin. Dia mengenapi semua tuntutan hukum Taurat untuk saudara dan saya. Untuk supaya kelayakan itu di hadapan Allah. Supaya karena Allah hanya bisa menerima orang yang 100% benar. Amin. Dan dia menggenapi hukum Taurat untuk saudara dan saya. Supaya kelayakan itu diberikan sebagai anugerah untuk saudara dan saya. Sebab tanpa kelayakan itu saudara, kita nggak akan bisa terima dari Allah. Kita nggak akan punya akses kepada kasih karunia-Nya. Kita tidak mungkin masuk ke ruang tahta kasih karunia-Nya. Nggak mungkin. Dia menggenapi itu semua untuk saudara dan saya. Kemudian dia pikul salib, amin. Dia disesah, dia diganjar dengan ganjaran dosa kita. Dia menjadi dosa, dia menjadi dosa, dia sempat ditinggalkan oleh Allah. Dia dihakimi. Untuk siapa saudara? Untuk saudara dan saya. Amin. Segala yang dia lakukan, dia melakukannya untuk saudara dan saya. Oh haleluya. Oh Bapak, terima kasih untuk kasih-Mu. Amin saudara. Fokus sama dia saudara. Berhenti fokus sama dirimu. Berhenti mereka-reka mencari-cari kesalahanmu. Ya kan? Menuntut dari dirimu. Amin saudara. Kalau saudara begitu, saudara akan menuntut orang lain. Amin saudara. Allah melakukannya untuk saudara. Saudara berhenti, fokus sama dirimu sendiri, dan fokus kepada orang lain, fokus kepada Yesus saja. Amin saudara. Haleluya, karena dia melakukan semuanya buat saudara dan saya. Amin saudara. Sampai titik darah yang penghabisan. Sampai dia bilang sudah selesai. Ya apa? Segala tuntutan hukum Taurat. Amin saudara. Untuk dia mati sebagai dosa. Dia menanggung ganjaran kita. Dia ditinggalkan Allah agar saudara selamanya tidak akan pernah lagi ditinggalkan oleh Allah. Selama-lamanya loh ya. Makanya firman Tuhan mengatakan Roh Kudus ada di dalam kita selama-lamanya. Nah, orang-orang yang tidak mengerti ya, kasih kesaksian, Roh Kudus meninggalkan saya. Itu nggak ngerti saudara. Amin. Ya makanya kita harus lihat firman-Nya. Firman-Nya sudah jelas dikatakan Roh Kudus selama-lamanya. He will dwell in you forever. Selama-lamanya. Kenapa bisa? Karena Yesus sudah ditinggalkan Allah di atas salib. Waktu dia berseru, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Amin. Dia melakukannya untuk saudara dan saya. Sehingga kita selama-lamanya Allah mengatakan di Ibrani 13. Amin saudara. Di Roma pasal 8. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah yang berada dalam Kristus selama-lamanya. Termasuk antikristus lah, termasuk apapun yang akan datang, semua ciptaan dia, amin saudara, termasuk kelemahan saudara, tidak bisa lagi memisahkan kita dari kasih-Nya. Ibrani 13 ayat 5, amin, aku sekali-sekali tidak akan pernah meninggalkan engkau, jangan menjadi hamba uang. Amin, karena kita sudah milik dia. Amin. Yang Yesus lakukan itu sudah dahsyat sekali. Gak ada apapun yang kurang. Yang sampai menjadikan saudara tidak layak lagi. Yang sampai menjadikan Allah meninggalkan saudara itu tidak ada lagi saudara. Amin. Semuanya dia lakukan untuk saudara dan saya. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapak. Thank you Jesus. Ya kan? Jadi di sini dikatakan kita yang beriman, kita memang masuk ke dalam perhentiannya. Waktu kita terima Yesus secara pribadi, ya kan, sebagai juru selamat dan Tuhan kita percaya dan kita mengakuin dia, kita langsung mengalami secara pribadi kelahiran baru itu, yang adalah hak setiap manusia sebetulnya, yang mau percaya ya. Amin. Dan dari situ kita langsung dijadikan satu sama dia. Kita kan tubuh Kristus. Amin sudah.
Kita ini tubuh Kristus. Dia adalah kepala kita. Makanya nggak bisa dipisahin. Masa Yesus dengan tubuhnya pisah-pisah, kan aneh dong. Amin, saudara. Haleluya, kita sudah masuk. Kita sudah jadi satu sama dia loh. Kita sudah tinggal dalam perhentiannya, tapi jiwa kita ya kan perlu lebih lagi tinggal lebih dalam perhentiannya. Perlu lebih lagi berakar dalam anugerah kebenaran. Itu maksudnya. Ya. Jadi sehingga aku bersumpah tadi di ayat 3, mereka tidak akan masuk ke tempat perhentianku. Itu bicara untuk orang yang tidak mau percaya Yesus, ya kan? Haleluya. Nah, saya singkat aja nih, saudara bisa baca pelan-pelan nanti sendiri sebab bukan ini yang saya mau jelaskan. Ya kan, ini sekarang perjanjian baru saudara sudah tidak ada perumpamaan. Kenapa? Karena saudara sudah punya kapasitas untuk mengerti. Amin. Saudara bukan lagi hamba. Saudara bukan lagi anak kecil. Tapi begitu saudara lahir baru, firman Tuhan bilang saudara jadi sons. Sons itu anak yang sudah usianya penuh, yang sudah dewasa. Sehingga makanya nggak lagi pakai perumpamaan, kan murid-murid bilang, kamu kok berkata-kata langsung? Amin, saudara. Haleluya. Jadi saudara nggak perlu lagi selalu harus orang kunyah dulu ya. Orang kunyah dulu baru kasih ke saudara. Enggak, saudara bisa makan. Saudara sudah adalah anak yang sudah sons ya, anak yang punya kapasitas untuk bisa terima firman. Amin. Jangan lagi suka ngomong, aduh susah saya nggak ngerti, berhenti ngomong begitu. Percaya firman-Nya. Allah tahu apa yang dia lakukan. Amin. Haleluya. 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 Di sini dikatakan ini dikatakan langsung ayat 7 ya. Sebab itu ia menempatkan pula satu hari, yaitu hari ini ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya janganlah keraskan hatimu. Ya, maksudnya ini untuk orang Israel yang terus-menerus tidak mau menerima Yesus. Tapi anak Tuhan juga, kalau seorang anak Tuhan ya dengar firman bisa juga mengeraskan dirinya. Ya kan? Misalnya dibilangin mengenai bagi Allah nggak ada yang mustahil. Tapi pikirannya dia nolak. Mana mungkin bisnis tanpa bohong. Mana mungkin nggak ada tipu-tipuan. Nah itu mengeraskan hati itu. Ya kan, mengeraskan hati. Jadi firman ngomong A, terus-menerus dia jawab B. Ya kan, memang firman ngomong ini Monica, tapi kenyataannya kan nggak gitu. Iya, tapi kenyataan yang dilihat bisa dirubah sama firman. Jangan keraskan hati. Kita sudah dalam perhentian dia. Lebih baik kita terima aja. Sehingga sebagai cara nanti berbuah lebih banyak. Amin, saudara. Haleluya. Thank you, Jesus. Kalau nggak ngerti, terus dengar dan minta tolong dia. Saudara punya penolong dalam diri saudara. Amin. Haleluya. 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 Thank you, Lord Jesus. Nah, saya langsung aja di sini dikatakan, sebab barang siapa telah masuk ke tempat berhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Maksudnya apa, saudara? Ya, begitu manusia berdosa, Allah tuh bukan manusia ya. Jadi kalau dia ngomong itu langsung jadi, langsung selesai, saudara. Alkitab dia mengatakan hasil akhir tuh dari awal. Waktu dibilang sama Abraham, aku sudah menjadikan kau bapa segala bangsa. Ya kan, itu nanti ada keturunan. Itu udah selesai. Buat dia itu udah selesai. Tinggal sekarang Abraham aja responnya gimana. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, Abraham percaya ya. Jadi dia berhenti tuh. Jadi dia sudah selesaikan apapun yang sekarang kita perlukan, yang kita sempat kehilangan manusia karena kesalahannya Adam. Karena dulu manusia dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Ya kan, semuanya di Taman Eden itu sudah ada. Manusia diciptakan hanya untuk bersekutu dan berkarya. Bukan hanya bertahan hidup. Amin, saudara. Bukan hanya cari nafkah. Amin, saudara. Lebih dari itu, diciptakan segambar dengan rupa dia untuk berkarya, bersekutu pribadi sama dia. Karena kita tuh satu kelas, satu jenis sama dia. Amin. Tuhan ciptakan binatang untuk kita nikmatin, bukan bersekutu.
Amin, saudara. Haleluya, karena tidak satu kelas. Juga malaikat juga tidak satu kelas. Malaikat itu diciptakan untuk melayani. Makanya Tuhan tidak ciptakan kita untuk melayani dulu. Dia ciptakan kita, haleluya, sebagai anak. Kita adalah anak-anak yang melayani. Sama seperti Yesus. Dia tuh anak yang melayani. Karena Alkitab mengatakan ya kan di Galatia 4, kita tidak dikuasai lagi. Sekali waktu pernah dulu, makanya dikatakan lagi. Roh perbudakan yang membuat kita takut lagi. Tapi roh yang menjadikan kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Amin, saudara. Haleluya, thank you Jesus. Jadi Allah sudah selesaikan semua yang perlu dibenahin dan bahkan Dia jadikan lebih baik daripada sebelumnya, daripada kondisinya Adam. Karena waktu itu Adam belum jadi satu ya sama putranya, sama Yesus. Ya kan waktu itu Yesus belum ada nama Yesus. Namanya Yesus dulu adalah Firman Allah. Amin. Dulu Yesus namanya adalah Firman Allah. Tapi waktu Dia Allah berhembus menjadi manusia supaya menebus kita, Dia diberi nama Yesus. Amin. Kenapa Kristus? Ya kan itu artinya Yesus yang diurapin. Amin, saudara. Haleluya. Thank you Jesus. Ya. Haleluya. Jadi Allah sudah selesai. Jadi maksudnya gini, apa hubungannya Ibu Monica dengan hidup saya sekarang? Saya punya masalah A, B, C, D. Iya kan? Nggak ada yang nggak punya masalah, saudara. Kalau saudara nggak mau punya masalah, nah itu pindah ke surga. Tapi jangan dulu, ya kan nanti sayang kalau nggak berkarya. Ya kan nggak ada kemuliaan, nggak ada mahkota nanti, ya kan? Jadi maksudnya gini, segala sesuatu yang saudara dan saya perlukan bagi keutuhan roh jiwa tubuh kita, itu Dia sudah selesaikan semuanya. Termasuk masalahmu yang engkau hadapin sekarang, Dia sudah selesaikan di dalam Kristus. Dia udah selesai. Sekarang saudara dan saya, Alkitab mengatakan kita adalah orang benar, orang hidup benar, hidup oleh apa? Oleh iman. Bukan oleh kekuatan kita, bukan oleh jeripayah kita sendiri, bukan oleh rekayasa kita, oleh strong will-nya kita, niat baik kita, tidak. Kita hidup oleh iman. Itu Roma 1 ayat 16-17. Ya, kita tidak malu akan Injil. Injil kuasa Allah yang menyelamatkan, yang memimpin dari iman ke iman. Di situ ada kebenarannya Allah, bukan kebenaran manusia. Ya kan, dari iman ke iman. Sebab ada tertulis orang benar hidup oleh iman. Bukan oleh jeripayah, bukan oleh pengorbanan kita sendiri. Itu semua ada tempatnya. Tapi kita tidak hidup dari itu. Ya kan, pohon tidak ditopang, tidak pernah ditopang oleh buah. Pengorbanan kita, ya kan, pekerjaan baik kita itu adalah buah. Itu bukan dasar kita dibenarkan. Amin, saudara. Kita hidup oleh iman, bukan oleh niat baik, bukan oleh semangat, oleh iman. Makanya pendengaran itu harus jadi prioritas terus. Amin, saudara. Haleluya. Di sini dikatakan, ya kan, Dia sudah siapkan semuanya. Ya kan, roh, jiwa, tubuh. Ya, nomor satu yang benar-benar sudah komplit itu roh kita. Karena lahir baru, kita dikasih roh yang baru. Amin. Haleluya. Roh yang sudah jadi satu dengan putranya. Kita sudah jadi satu. Amin. Makanya kadang-kadang kita nggak sadar kita melakukan hal-hal, kita pikir itu kita. Sebetulnya bukan, itu Dia di dalam kita. Amin, saudara. Kalau kita mau melakukan apa yang seperti firman katakan, ya kan, itu kadang-kadang tanpa sadar kita lakukan aja karena kita udah jadi satu sama Dia. Amin. Itu namanya buah, ya kan? Karena udah jadi satu. Haleluya. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Nah, tapi Allah itu, haleluya, Dia tahu kita butuh. Bukan hanya roh kita. Karena kita kan ada 3 bagian. Ya kan, kita bukan hanya roh aja. Kita kan gak gentayangan. Itu kita ada tubuh. Kita ada jiwa. Kita ada pribadi, personality. Ya kan? Ya, jiwa kita ada kemauan, kita ada pikiran, kita ada emosi. Nah, tubuh kita ini belum ditebus. Tubuh kita tuh tidak bisa kontak langsung sama Tuhan. Saya ulangi lagi, tubuh kita tidak bisa kontak langsung sama Tuhan. Karena tubuh kita sudah terpisah.
Karena kesalahan Adam dulu, efeknya tubuh kita tidak bisa. Tubuh kita hanya bisa dibantu, ya kan? Kenapa? Bagaimana tubuh kita dibantu? Waktu roh kita, ya kan, melalui jiwa kita. Ya, jiwa kita tunduk sama roh kita, tunduk sama firman-Nya. Disitulah tubuh kita ada kekuatan untuk ikut mengalir, ikut apa yang kita mau. Tapi kalau enggak, saudara, itu mustahil. Amin, saudara, itu mustahil karena tubuh kita tuh sudah mati karena dosa. Amin. Nah, nanti saudara dengar terus ya gimana caranya nolong. Ya, tapi jangan jadi alasan. Jangan jadi ya manusia, ini kan saya manusia biasa, kita lemah. Ya memang betul, tapi kita bukan orang biasa loh. Jangan pernah lagi bilang kita orang biasa. Kita ini ciptaan baru, kita orang benar. Ada Roh Kudus dan ada roh kita yang lebih besar dari roh dunia yang bisa menolong mengarahkan tubuh kita. Amin. Karena kalau tubuh kita diikutin bahaya, saudara. Tubuh kita hanya mau melakukan apa yang mau sendiri ya. Nah, dan tidak bisa tunduk ya. Nanti kita pelajari selanjutnya itu. Di sini dikatakan, karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Ya kan? Jadi maksudnya apa? Kita harus berusaha masuk ke dalam perhentian. Tadi dikatakan sebelumnya Allah sudah selesai. Ya kan? Roh, jiwa, tubuh kita. Segala kebutuhan yang kita perlukan untuk kita mengalami kehidupan yang baik. Mengalami surga dan di bumi. Ya, surga di bumi di mana kita hidup ada damai dengan diri kita ya, di jiwa kita, damai dengan yang lain. Ya kan, untuk nah kita nggak bisa selalu oke dengan semua orang, karena tidak semua orang akan mau terima kita, ya kan. Waktu Yesus hidup di bumi juga nggak semua orang mau percaya Yesus, nggak semua orang mau terima dia loh. Ada yang mau bunuh dia dan akhirnya dia dibunuh. Ya kan, kalau orang itu nggak ada kebencian nggak bisa, ya kan. Haleluya, puji Tuhan. Tapi haleluya, tapi Allah sudah menyelesaikan itu semua buat kita. Ya kan, dia tahu kita perlu kebutuhan jasmani, rohani dan jiwani. Semua dia sudah cover, termasuk kerinduan hati saudara dan saya. Termasuk juga pikiran yang tenang, ya, emosi yang stabil. Dia udah siapkan semuanya, itu bisa. Itu semua ada di firman-Nya. Amin, saudara. Dia sudah siapkan semua itu, ya. Roh jiwa kita mengalami shalom, ya kan. Roh kita sudah selesai, tapi jiwa kita, emosi, kemauan, pikiran perlu diperbaruin. Itu melalui apa? Shalom melalui apa? Dengan iman, ya kan, melalui iman kepada apa? Kepada janji-janjinya. Amin. 2 Petrus 1 dikatakan kita sudah diberikan janji-janji yang berharga dan luar biasa. Supaya melalui janji-janjinya itu, bukan kerja keras kita, bukan jerih payah kita sendiri. No, melalui janji-janjinya. Kita akan kita diluputkan dari hawa nafsu duniawi yang menyesatkan, yang menghancurkan. Nggak bisa hanya dengan kita doa. Tunggu dulu. Firman-Nya, janjinya ngomong apa? Ya, itu di 2 Petrus pasal 1 ya. Nah, kalau saudara baca itu ya. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Nah, di sini kan dikatakan bahwa tadi dikatakan kita berusaha untuk masuk. Sekarang usaha saudara dan saya ya. Saudara dengar baik-baik ini. Ingat, Allah sudah selesai loh. Kita juga sudah dalam perhentian. Maksudnya kita sudah perhentian itu, saudara dan saya jangan coba pakai kekuatan sendiri, berusaha mikir terus cari solusi. Berusaha mengatasin, ya kan, dengan ini dan itu. Seolah-olah Yesus belum selesaikan buat saudara. Ya, kadang-kadang seringkali saya suka nanya orang kalau berdoa. Saya bilang, kamu berdiri di atas firman yang mana? Karena firman itu adalah perhentian. Itu adalah janji, warisan, bagian dari perhentian kita. Ya kan, istilahnya kita tuh seperti petani yang sudah dikasih semuanya yang dibutuhkan dalam bentuk benih. Petani, kau perlu apa? Saya perlu ini, ini benihnya. Kamu perlu apa? Ini, saya perlu ini. Semua udah ada. Itu semua ada di firman-Nya. Amin. Makanya kita orang benar, kita hidup oleh
Iman, kita harus mau dengar. Kita harus mau cari tahu firman-Nya ngomong apa lebih lagi. Karena berdasarkan itu kita tetap tinggal dalam perhentian kita. Yaitu apa? Kita berhenti gelisah. Kita berhenti pakai kekuatan sendiri. Ngejar ini, ngejar itu. Aku harus makmur. Wah, aku ada target. Aku belum bisa tenang. Karena aku belum ini dan itu. Nah, itu berarti jiwanya masih belum sepenuhnya sinkron sama roh. Sehingga dagingnya itu ya kan masih berusaha mau dapat, mau ngejar sesuatu yang padahal Allah sudah sediakan di dalam Kristus. Ya kan? Jadi saudara harus tahu, daging itu bukan hanya bicara mengenai tubuh. Tubuh kita juga karena belum diselamatkan. Tubuh kita tuh Paulus bilang, aku salibkan, tubuhku tuh aku salibkan. Karena kalau mau diikutin, tubuh kita tuh tidak bisa secara natural begitu aja mau. Ya kan, kalau apalagi zaman sekarang. Ya kan, semua serba ini online. Tubuh kita bilang apa? Aduh, aku udah kerja 6 hari seminggu. Aduh, minggu aku mau istirahat aja deh. Aku pengen bangun siang. Nanti bisa tinggal nonton online kapan aja. Nah, itu tubuh kita. Itu bahaya kalau diikutin. Ya jangan. Kadang-kadang mungkin agak sedikit repot, kadang-kadang gimana, tapi lebih baik kita hidup oleh iman. Kalau kita ikutin tubuh kita, bahaya nanti. Karena Alkitab bilang itu hasilnya apa? Itu death, maut. Ya nanti pada saat kita butuh dari Tuhan, kita nanti bisa nggak siap, saudara, kalau kita terlalu ngikutin tubuh kita. Tubuh kita tuh mau bersaing. Siapa yang paling keren? Siapa yang paling gimana? Itu tubuh kita. Suka dipuji-puji. Ya kan, kita bilang jangan terlalu merawatin tubuh kita untuk memuaskan keinginannya. Tubuh kita punya keinginan. Iya toh? Kadang nggak usah diikutin, nggak apa-apa. Haleluya. Tapi itu hanya bisa melalui apa? Dengan kita berupaya masuk perhentiannya. Kita lebih tahu, oh iya ya, ternyata apapun yang saya butuhkan sekarang, ya kan, masalah apapun, itu sudah ada di firman-Nya. Amin, saudara. Itu adalah perhentian dia. Itu adalah kasih karunia. Ya kan? Jadi Allah sudah menyediakan kasih karunia, penyediaan bagi shalom roh jiwa tubuh kita. Semuanya melalui apa? Melalui apa yang Yesus lakukan selama dia di bumi. Amin. Semuanya dia lakukan. Untuk supaya apa? Supaya saudara terpelihara sempurna roh jiwa tubuh saudara. Amin. Haleluya. Itu sebabnya dikatakan manusia tidak bisa hidup hanya roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Bukan perkataan perjanjian lama yang sudah digenapin, tapi perjanjian baru. Kecuali janji-janjinya ya, ada yang masih bisa berlaku di perjanjian baru ini. Contohnya Ulangan 28. Ya kan, itu masih berlaku. Kenapa? Karena hanya orang yang taat yang berhak janji itu, dan janji Tuhan adalah kekal. Waktu Tuhan kasih janji itu kekal, kecuali sudah digenapin. Kayak Abraham itu sudah digenapin. Oke, sudah selesai, sudah digenapin. Tapi kalau yang lain-lain itu masih kekal, itu tetap selama-lamanya. Amin, saudara. Haleluya. Jadi janji-janji Allah adalah kekal dan itu adalah warisan saudara. Ya, dikatakan di 2 Korintus 1 ayat 20, segala janji-janji Allah di dalam Kristus adalah ya dan amin. Kenapa? Karena saudara dan saya perlu janji-janjinya. Agar roh kita, roh jiwa tubuh kita terpelihara sempurna sampai kedatangan Dia. Amin, saudara. Oke, sampai di situ dulu. Nanti saya akan sambung di episode kedua.